Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhan senantiasa menjaga, melindungi dan memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Ibu Bapak Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai perenungan pada saat ini dengan bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Engkau senantiasa memberikan cinta kasih-Mu, pengampunan-Mu, dan juga tuntunan-tuntunan-Mu, sehingga hidup kami dapat kami jalani oleh karena kuasa dan terang Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena cinta kasih-Mu Kau nyatakan bagi kami setiap hari, dan kami bisa merasakan berkat Tuhan setiap harinya dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Mari Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan renungkan menjadi kekuatan penuntun dalam kami menjalani hidup kami, dan semakin sungguh dalam menjadi orang-orang yang mengikuti jejak Yesus di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari kitab atau surat Galatia, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10. Galatia pasal pertama ayat 10 yang demikian. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Judul perenungan kita adalah berkenan kepada Allah. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanaman yang tidak berakar kuat atau kurang airnya cenderung cepat layu. Nah, inilah yang terjadi di jemaat Galatia. Mereka cepat sekali berbalik dari Injil yang sudah mereka terima. Iman mereka cepat layu begitu mendengar suatu pengajaran yang berbeda dari Injil, yang membuat Rasul Paulus ini kemudian menuliskan surat pastoral atau surat penggembalaan kepada jemaat di Galatia. Pemberitaan yang lain dari Injil itu membuat sebagian jemaat kembali melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka kembali melakukan tindakan-tindakan dosa yang bisa diterima oleh sesama manusia, tetapi tidak bisa diterima oleh Kristus. Mereka melakukan hal itu supaya mereka mendapatkan penerimaan dari sesama mereka, dari tetangga mereka. Tetapi mereka tidak berupaya untuk melakukan apa yang menjadi kesenangan Allah. Rasul Paulus menyatakan kepada mereka, apakah aku mencari perkenanan manusia, mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dengan tegas menyatakan bahwa Rasul Paulus adalah hamba Kristus yang mencari apa yang disukai, disenangi oleh Allah melalui hidupnya. Ketika hidup diperhadapkan dengan tantangan yang berat dan rumit, memang cenderung manusia mencari apa yang dipandang baik oleh sesamanya dan lupa untuk melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Mencari pujian, pengakuan dari sesama manusia lebih dipilih daripada apa yang dipandang oleh Tuhan.
Paulus mengajak jemaat Galatia untuk melakukan apa yang disenangi oleh Allah, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang memuliakan nama Tuhan, hidup yang penuh ucapan syukur dan sukacita dan bersedia berbagi dengan sesama. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hidup kita sehari-hari? Apakah kita hidup mencari kesenangan diri sendiri, ataukah kita melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan? Apakah hidup kita sehari-hari memuliakan nama Tuhan atau mencari kemuliaan bagi diri sendiri? Apakah hidup kita sehari-hari menjadi saluran berkat atau malah menjadi saluran laknat bagi sesama kita? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pada saat ini menyampaikan kepada kita, mari kita melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan melewat hidup kita. Menghadirkan damai sejahtera, bukan perpecahan. Menghadirkan rasa persaudaraan, bukan iri ataupun dengki. Menghadirkan pengampunan, bukan kebencian. Menghadirkan kasih Tuhan dan bukan ketidakpedulian. Doakan keluarga kita. Doakan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan dan memohon kepada Tuhan untuk senantiasa berkarya, memakai hidup kita menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk hidup berkenan kepada Allah, sekalipun tidak mudah, tetapi Tuhan Allah akan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur ketika kami diingatkan untuk hidup berkenan kepada Engkau. Menghadirkan cinta kasih, persaudaraan, pengampunan, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Ya Tuhan, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkaryalah Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.